Turunnya bidadari kedua. Sepasang bidadari, kalau orang tua itu adalah bidadari yang pertama. Lantas siapakah bidadari yang kedua? Tidak lain tidak bukan, dia adalah pasangan Anda. Menurut saya, menikah itu berkorelasi positif dengan rezeki, dan bukan saya saja yang berpendapat begitu. Pengusaha kebab Hendy Setiono juga berpendapat bahwa menikah itu dapat membuka pintu-pintu rezeki. Salah seorang pimpinan asuransi Bumi Putra, Bambang Taruno, bercerita, Maret tahun 1990 saya mulai bekerja di asuransi Bumi Putra. Nah, ketika itu, saya sedang mewawancarai seorang karyawati baru. Orangnya pendiam, keibuan, dan anggun. Saya pun langsung berpikir bahwa dia adalah jodoh saya. Siang hari, sewaktu bertemu dengannya untuk yang ketiga kalinya, saya memberanikan diri untuk menegurnya, dan melamarnya. Terang saja, ia kaget dan tidak bisa menjawab, "Wong baru kenal." Ngomong-ngomong, kenapa saya bertindak secepat itu? Sebenarnya, sebelumnya saya sudah mengamati dia di musola kantor. Saya amat-amati, kok dia berdoa lama banget, bahkan berdoanya sampai menangis. Menurut saya, inilah calon istri yang salehah. Lanjut Bambang, tidak tunggu lama-lama, malamnya saya langsung menemui ibunya, melamar. Ternyata, dia sudah memiliki teman dekat, seorang pria mapan. Saya cuma bilang, coba kamu tanya dia, kapan dia mau menikahi kamu? Aku beri waktu 3 hari kalau dia bisa menjawab dengan meyakinkan, berarti dia memang jodohmu. Tapi kalau tidak, berarti akulah jodohmu pendamping hidupmu yang dikirim Allah. Rupa-rupanya, si pria itu tidak berani memberikan jawaban. Ringkas cerita, sekitar 2 minggu kemudian kami pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, usia saya 24 tahun dan istri saya 22 tahun. Dengan begitu, kami pacarannya, ya setelah menikah. Jangan salah, itu malah lebih nikmat. Alhamdulillah, sekarang kami sudah dikaruniai 4 orang anak. Bambang pun berpesan, banyak orang yang menunda menikah, karena alasan belum punya pekerjaan tetap, rumah, isi rumah, mobil, dan lain-lain. Padahal makin bertambah umur, makin banyak pertimbangan. Kalau boleh saya menyarankan, jangan takut menikah, luruskan niat menikah itu karena Allah dan segerakan. Sepanjang kita masih berikhtiar, Allah pasti mencukupkan rezeki kita, istri kita, dan anak-anak kita. Justru dengan menikah, pintu rezeki akan lebih terbuka. Sebagai tambahan, Bambang bersama istrinya juga rutin mendirikan salat hajat, tahajud, witir, dan puasa Senin Kamis. Kembali soal keselarasan, dalam seminar dan pelatihan, saya sering anti-anti, rambut sama hitam. Tapi impian beda-beda, apalagi zaman sekarang, rambut ada yang merah, kuning, dan hijau, right? Lalu, saya sambung, sepasang suami istri saja, tidur satu ranjang, tidur satu selimut, tapi masing-masing punya mimpi beda-beda, right? Peserta seminar dan pelatihan pun tidak gampang untuk selaraskan impian. Tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya. Kesimpulannya, menyelaraskan impian itu memang tidak gampang. Namun, bila mana Anda berhasil meyakinkan sepasang bidadari untuk menyelaraskan impian, maka terbukalah lebar-lebar pintu rezeki di hadapan Anda. Ajaib. Akhirnya, silakan Anda renungkan pernyataan berikut. Setiap pria yang berhasil, ternyata ada seorang wanita yang mendampinginya. Dan wanita itu adalah istrinya. Setiap pria yang gagal, ternyata juga ada seorang wanita yang mendampinginya, tetapi wanita itu bukan istrinya. Teori ini dikutip dari buku Keajaiban Rizki, yang dikarang oleh Ipvo Santosa.